Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Mystery Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Dan malam hari ini, sebuah cerita dari BNS Squad yang akan kami bagikan untuk Anda tentang pengalamannya bersama dengan arwah anaknya, anak yang sangat disayangi. Ini pengalaman seorang ibu. Dan begini ceritanya. Mereka kerap diganggu oleh sosok yang menyerupai anak saya. Soal kejadian seperti begini memang benar adanya. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa kalau terus-terusan dapat ganggu begitu, minta maaf tapi orang tuanya bisa. Halo Kak, saya mau cerita tentang pengalaman saya, pengalaman yang mungkin mengerikan bagi orang lain, tapi sangat membuat hati saya hancur sebagai seorang ibu. Saya ibu dari 2 orang anak, dan waktu itu 2015, saya harus kehilangan anak pertama saya, di usianya yang baru 20 tahun. Almarhum anak saya ini sama seperti anak remaja seusianya yang suka sekali keluar malam, bergaul sana sini, dan dia memang anaknya sangat keras kepala. Saya tahu kalau anak saya ini salah dalam lingkungan pergaulan, karena dia sering sekali pulang dengan keadaan mabuk berat. Awal 2015 saya harus menerima kenyataan kalau anak saya harus meninggal karena kecelakaan tunggal. Memang cukup berat bagi saya dan keluarga untuk menerima kenyataan itu. Tapi kepergian anak saya juga menjadi masa kelam bagi keluarga besar saya. Karena setelah itu, keadaan menjadi tidak baik-baik saja. Banyak dari keluarga saya yang bersaksi jika mereka kerap diganggu oleh sosok yang menyerupai anak saya. Kadang mereka melihat sosok ini dalam keadaan hancur, bahkan tidak hanya mereka. Saya dan suami seringkali memimpikan anak saya dengan kondisi terakhir dia kecelakaan. Dan kami seringkali dimintai tolong. Tidak jelas untuk apa, tapi dia hanya minta tolong begitu saja. Bahkan beberapa dari kami sering mendengar suara orang menangis dari arah luar rumah. Kejadian paling aneh adalah ketika ada satu orang anak SMA yang waktu itu tiba-tiba datang ke rumah kami pagi-pagi sekitar jam 8 masih mengenakan seragam sekolah. Dia bilang kalau ada satu sosok yang membimbing dia sampai ke rumah kami. Dan sosok itu mengaku sebagai anak saya. Anak itu datang dan hanya menyampaikan pesan jika anak saya ingin didoakan karena dia belum ikhlas meninggal dengan cara seperti itu. Dia juga bilang kalau anak saya menderita karena arwahnya hanya berputar-putar di tempat yang sama dan merasa seperti ditahan di tempat itu. Kami tidak tahu pasti tempat itu di mana, tapi itulah pesan yang disampaikan oleh anak SMA yang tidak kami kenal ini. Dan sampai sekarang saya tidak tahu sebenarnya kenapa arwah anak saya seolah-olah terus datang dalam kehidupan kami. Demikian cerita dari BNS Squad tentang pengalamannya yang didatangi seorang anak SMA yang mengaku dibimbing oleh arwah anaknya untuk menyampaikan pesan. Apakah memang benar bahwa arwah anaknya terjebak di tempat kecelakaan? Dan apakah pesan yang disampaikan ini memang benar nyatanya dari si arwah anak tersebut? Atau hanya sosok lain yang menyerupai arwah anaknya? Lebih jelasnya kita akan membahas bersama dengan rekan Indigo saya. BNS Squad, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari salah seorang BNS Squad juga yang mengirimkan kepada kita terkait dengan bagaimana pengalamannya sebagai seorang ibu didatangi oleh arwah anak melalui perantara media begitu salah seorang anak SMA menyerupai anak lelakinya yang menyampaikan sebuah pesan agar untuk dia mau merelakan anak ini untuk bisa tenang nanti di sana, dan kayak ada ucapan minta tolong dari si anak karena kecelakaan dialami si anak di usia yang masih muda 20 tahun seperti itu. Apakah memang dalam dunia nyata ini pun juga hal seperti ini kerap terjadi dan memang ini adalah pesan dari si arwah anak ini, atau mungkinkah ada entitas lain seperti itu? Ya, kalau soal kejadian seperti begini memang benar adanya.
Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa memang kan waktu sosok perwujudan dari arwah anak kecil ini datang ke salah satu anak SMA yang dalam tanda kutip katanya, Bukan anak kecil lagi, udah dewasa ya yang meninggal nih kan. oh ya, meninggalnya 2015, Iya. cuman ya anak lah, begitu anak ya, begitu. Memang waktu dia meninggal, kan dia melalui perantara anak SMA, yang katanya dalam tanda kutip ini kan katanya anak indigo ya. Iya. Ya. Tapi mohon maaf, dari cerita, dari sense yang kita dapat, nah harusnya kalau memang dia anak indigo, pasti dia tahu betul arwah anak itu atau entitas lain. Nah, yang saya dapat di sini nih itu bukan anak arwah dari si ibu ini, bukan entitas lain yang datang. Bukan entitas sih, dia ada dibantu oleh entitas lain untuk menyampaikan energinya untuk ke si anak SMA ini. Kayak nebeng lah begitu, nebeng energi ya, begitu untuk menyampaikan pesannya. Nah, hanya saja anak ini memang katanya anak indigo ya, tidak masalah lah. Semoga nanti kita bisa ketemu. Karena memang kejadiannya ini di Kupang kan? Iya, di Kupang. Ya. Semoga nanti kita bisa ketemu dengan anak itu. Kemudian si anak yang meninggal ini, nah, memang kenapa dia sampai sekarang masih memutar-mutar di lingkungan itu, karena memang meskipun didoakan tapi tidak ada keikhlasan dari orang tuanya, nah, terkhususnya ibunya. Nah, tidak rela karena bilang dia anak laki-laki satunya ya kan. Nah, berat memang. Cuman udah kalau dewasa lagi dan meninggal usia 20 tahun. dari 2015 kalau sampai 2024 ini sudah terlalu sangat lama. Apa salahnya merelakan? Berdoa boleh, tapi untuk merelakan, untuk mengikhlaskan ini saya rasa belum dari si ibu ini. Tapi kita tekankan dulu bahwa itu bukan arwah si anak ini yang mengirimkan pesan melalui si. Hanya memang dia ada di situ, tapi nebeng energi dengan entitas lain untuk menyampaikan pesannya ke anak SMA ini. Karena arwah yang baru meninggal, orang yang baru meninggal, itu tuh belum bisa berkomunikasi dengan kita. Orang-orang seperti yang sensitivitas, indera keenam ataupun indigo. Nah, itu tuh susah untuk mereka berkomunikasi. Bahkan untuk mau menunjukkan wujudnya saja itu juga masih samar-samar begitu. Belum bisa jelas maksud dan tujuannya datang begitu. Kalau dari kesaksian si ibu, dia mengatakan bahwa kadang muncul dalam mimpi minta tolong begitu. Apakah ini memang benar ataukah hanya dorongan dari halusinasi si ibu yang memang masih belum rela untuk melepaskan begitu, sehingga muncullah mimpi seperti itu? Kalau untuk masuk dalam mimpi, memang itu anaknya yang masuk mimpi, memang sudah betul. Cuman waktu bertemu di dunia nyatanya ini, nah waktu dia entitas ini menyampaikan pesannya ke anak SMA untuk dikasih tahu ke orang tuanya, memang itu bukan dia sendiri gitu. Kenapa sampai sekarang katanya arwahnya masih gentayangan, masih sering mengitari orang tuanya? Karena memang sudah kena tipu dari awal. Nah, itu bukan anaknya, entitas lain yang membantu dia. Ya sudah, karena entitas ini sudah tahu rumah dari si anak ini, orang tuanya, ya sudah. Kan dia keseringan datanglah ke sana. Sudah diundang tanpa disengaja begitu. Oh, berarti saat ini stay di situ bukan arwah anaknya ya? Iya. Tapi entitas lain ya, begitu. Lalu arwah anaknya? Ya itu dia. Arwah anaknya itu karena sudah dimanipulasi energinya kan, sudah diambil duluan, sudah diambil dari awal memang. Dia mau cepat-cepat menyampaikan ke orang tuanya, tapi kenapa dia harus nebeng dengan energi lain? Akhirnya energi ini yang istilahnya menelan lah. Menutupi. Berarti ibaratnya dia lagi dikungkung gitu ya? Iya, kayak dikekang, dikungkung gitu. Lagi disimpan, disembunyikan lah, ya gitu, di suatu tempat ya. Makanya kenapa ibunya masih selalu merasa nggak tenang. Iya. Karena kan kontak batin antara ibu dan anak ini kan juga sangat kuat ya. Iya. Dan ibunya masih selalu merasa kayak diganggu atau bukan diganggu, kayak ada aja orang di sekitar dia. Padahal sebenarnya itu bukan ya. Gitu. Makanya dalam mimpinya itu minta tolong minta anaknya. tolong. Betul. Iya, itu dia. Kasihan kan. Memang kita doakan memang anak ini dia sudah tenang segala macam. Tapi itulah entitas ini yang sudah menutupi. Manipulasi.
makanya sering datang-datang ke rumahnya. Dan itu sama sekali tidak disadari oleh orang tuanya. Dipikir anaknya ya, Iya. makanya mereka biarkan aja. Iya. Hati-hati loh ya sebenarnya, itu takutnya nanti bisa mempengaruhi pikiran si ibu Iya. lagi gitu, karena dia merasa wah ini dapat bisa Iya. nih gitu kan. Karena kalau sudah sangat lama ini kejadian 2015, 16, 17, 18 itu sudah lebih dari 4 tahun lah. Itu tuh bisa tuh kalau terus-terusan dapat ganggu begitu, minta maaf tapi orang tuanya bisa mengalami gangguan mental, gangguan jiwa. Perlu diusir? Perlu diusir. Jadi kalau sudah nonton video ini ya minta tolonglah di orang pintar lah, di begitu untuk dapat membantu orang tua ini untuk supaya rumahnya tuh bersih. Didoakan Iya. rumahnya, bukan hanya rumahnya juga tapi Anaknya juga diselamatkan Iya. dari si entitas ini ya kalau bisa ya, supaya Iya. dia bisa lebih tenang lagi naik ke atas. Tapi tentunya kata kunci yang paling utama mengikhlaskan dulu nih orang Iya. tua. Karena bisa jadi dia kenapa entitas itu mampu menahan dia Iya. karena juga belum ikhlas Belum nih orang tuanya ikhlas, untuk iya. melepaskan. Oh, itu juga mempengaruhi ya. Iya. Gitu ya Kak Jo ya. Jadi ini sebenarnya bagus dong, dengan begini akhirnya bisa tahu Bisa dan ketahuan, bisa mengambil langkah yang iya. tepat seperti disampaikan Kak Jo tadi, dengan mendoakan dan membersihkan rumah dan juga mendoakan sang Iya. anak ya. Jangan lupa juga untuk ikhlaskan. Saya sudah 4 tahun lebih ini. Iya, Sudah lama sekali 2015. Oke. Pesan apa yang bisa Kak Jo sampaikan juga kepada BNS Squad yang lain yang mungkin juga punya pengalaman yang sama seperti sang ibu, khususnya orang-orang tersayang kita yang sudah pergi Iya. dan dimanipulasi oleh entitas lain yang mengambil kesempatan itu untuk menjerumuskan kita juga nih, orang-orang yang masih hidup nih contohnya. Oke. Untuk BNS Squad yang di luar sana, kalau misalkan memang ada punya orang tersayang yang meninggal atau kenalan-kenalan yang meninggal, terus mereka datang dalam mimpi, minta tolong atau tidak bisa berkata apa-apa, nah atau mereka hanya datang terus Menangis. menangis, iya. Itu mereka memberikan pesan. Jangan termanipulasi dengan kejadian-kejadian di dunia nyata, seperti ada suara-suara tangisan, mirip seperti orang yang meninggal. Terus jangan langsung percaya ketika ada orang yang langsung datang sampaikan. Nah itu bisa jadi orang itu tuh datang dengan tanpa sengaja membuat jalur supaya itu entitas itu bisa menandai rumah itu dan menjadi teror dalam kehidupan rumah tangga itu. Nah jadi jangan lupa berdoa jika ada mempunyai keluarga yang sudah meninggal. Jangan terlalu berlarut-larut juga kesedihannya. Boleh menangis pada saat itu, tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan, 1 tahun, oke, masih bisa dimaklumi lah. Tapi kalau sudah lebih daripada itu, ikhlaskan saja sudah. Supaya mereka yang meninggal juga bisa tenang. Jadi itu pesannya buat BNS Squad, diingat ya. Iya. Dan semoga video ini bisa sampai kepada Orang, ibu iya. yang tadi mengirimkan ceritanya, atau BNS Squad yang mengirimkan Iya. cerita ini, ataupun siapapun yang punya pengalaman yang sama, untuk kita lebih berhati-hati lagi mempercayai Iya. apapun itu terkait dengan arwah ataupun dunia lain ya. Iya. Karena semua bisa dimanipulasi oleh si iblis atau setan ya. Iya. Harus pintar-pintar ya. Baik, untuk BNS Squad yang lainnya yang punya cerita-cerita menarik namun penuh dengan misteri dan menyeramkan, bisa mengirimkan ceritanya BNS Squad di email di bawah ini, bohongnonstop@gmail.com. Kemudian jangan lupa juga untuk like, Komen. subscribe sebanyak-banyaknya hingga mencapai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa untuk membunyikan tanda lonceng supaya tahu video terbaru dari BNS Mirror. Iya, betul sekali, karena BNS Mirror, misteri horor. Percaya atau tidak? Mereka